Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 289215044, Prodi Manajemen Plus. Mata kuliah Pasar Uang dan Modal, dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatna SMM, tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Tugas ujian tengah semester. Konsep dasar struktur modal, yang pertama pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utama jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Menurut BOS 2009, bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan menggunakan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sumber pendanaan, sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang A, ada dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis, antara lain yang pertama ada keuntungan yang ditahan, yang kedua penyusutan, yang ketiga saham pemilik. Untuk yang B, dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu yang pertama sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Untuk yang kedua, sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, ada komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Untuk sifat kegiatan perusahaan, yang pertama ada faktor-faktor ekonomi, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. Yang ketiga ada suku bunga yang berlaku, ada jumlah uang yang beredar, ketersediaannya bahan-bahan di pasar, dan kebijakan dalam perusahaan. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. Untuk yang A, pola struktur modal di dunia. Yang pertama ada struktur modal di beberapa negara berbeda. Yang kedua, pola struktur modal setiap industri juga berbeda. Yang ketiga, utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Untuk yang keempat, pajak mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Untuk yang kelima, pada saat financial stress, utang akan menurun. Yang keenam, para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang adalah bad news. Yang ketujuh, pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah kecil terhadap suatu modal. Yang kedelapan, kepemilikan konsentrasi versus diffuse atau tersebar. Untuk yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Trianto 2001, beberapa yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Untuk yang kedua, stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Untuk yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Untuk yang keempat, resiko aktiva. Selanjutnya, yang melekat pada setiap aktiva belum tentu semakin panjang jangka waktu penggunaannya, resikonya semakin besar. Untuk yang kelima, jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara bersamaan. Untuk yang keenam, keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh
berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. Untuk yang keenam, untuk yang ketujuh, sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung risiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Dan untuk yang kedelapan, besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memerlukan kebutuhan dana tidak banyak memenaruh kekuasaan atau pengendalian saham mayoritas. Untuk yang B, teori-teori struktur modal, teori Miller dan Modigliani. Teori Miller dan Modigliani 1958 atau yang dikenal dengan teori M&M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori M dan M membuat beberapa asumsi baik secara eksplisit, yaitu sebagai berikut. A. Semua aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. Yang B. Di pasar modal tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli atau menjual sekuritas, dan tidak ada yang berbangkrutan. Yang C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang beresiko atau risk equity dan utang yang bebas risiko atau risk free debt. Yang D. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko. Untuk yang keenam, investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan perusahaan pada masa depan. Untuk yang F, tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus atau cash flow dan anuitas sehingga jangka waktu tidak terbatas. Untuk yang kedua, picking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Meyers. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu sebagai berikut. Yang A, kebijakan dividen adalah kaku. Manajemen akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. Untuk yang B, perusahaan tidak menyukai pendanaan internal, laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti utang dan saham. Untuk yang C, jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman dan terlebih dahulu. Dan untuk yang D, jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang lebih banyak, kemudian dengan utang yang berisiko, convertible securities, dan terakhir adalah saham umum. Untuk yang ketiga, teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Teori ini dikembangkan oleh Ross 1979. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai signal yang optimis akan masa depan perusahaan. Teori signaling ini muncul signaling ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi. Meyers dan Majalov 1984 membuat model signaling yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Yang C, kebijakan dividen. Arti penting kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi pada masa yang akan datang. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Darmawan Syahrial 2002 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller atau M dan M berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dengan demikian, menurut M dan M, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut M dan M, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dan aset perusahaan. Yang B, teori the bird in the hand. Gordon dan Linear menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingat bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan atau KS adalah tingkat keuntungan dari dividen, ditambah keuntungan dari capital gains. Untuk yang C, teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lisenberger dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak tertentu terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah. Capital gains yield tinggi jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains. Perbedaan ini akan semakin terasa. Teori signaling hipotesis, teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham menurun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Dan untuk yang E, ada teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok yang memegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Untuk bentuk-bentuk kebijakan dividen, yang A, ada kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai resiko yang kecil. Yang kedua, memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya, untuk yang ketiga, menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. Untuk selanjutnya, kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Dan untuk selanjutnya, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayarkan. Dasar yang digunakan sering disebut dividen payout ratio atau DPR. Untuk yang D, kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen dengan cara ini ditunjukkan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungan mencapai tertentu. Untuk yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dana semua proyek investasi yang menguntungkan dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen. Untuk selanjutnya ada likuiditas perusahaan. Merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen karena dividen merupakan arus kas keluar semakin
besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian, mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah besar. Selanjutnya, kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, kebijakan tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. Untuk yang D, pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan digunakan oleh para kreditor untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar utang. Untuk yang E, pengendalian perusahaan. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, perusahaan mungkin menaikkan modal pada waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan pertambahannya jumlah saham yang beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai menjadi berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. Untuk yang F, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktiva perusahaan, cenderung untuk menahan laba daripada membayarkannya dalam bentuk dividen. Untuk yang ke-9 ada stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil dapat diperkirakan besarnya laba untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan cenderung membayarkan dividen payout ratio pada perusahaan yang labanya berfluktuasi, dividen yang lebih rendah dan akan lebih mudah untuk dibayar apabila laba menurunkan pada masa yang akan datang. Faktor yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yaitu yang pertama ada kesempatan investasi, yang kedua profitabilitas dan likuiditas, yang ketiga ada akses ke pasar uang, dan yang keempat kestabilan pendapatan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.